Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Isnaina Nurhuda, NPM 10070317052 dari Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Kajian Mitigasi Bencana Alam dalam Nilai-nilai Kearifan Lokal Kampung Adat Pulo Cangkuang, Kabupaten Garut. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian metodologi, yang ketiga pembahasan dan diskusi, yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama pendahuluan adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini karena Kabupaten Garut berdasarkan data BPBD berada pada kelas bencana beresiko tinggi kedua di Jawa Barat. Kemudian berdasarkan peta tematik, Kampung Adat Pulo berada di kawasan bencana Gunung Api Guntur. Kemudian berdasarkan data BPBD, Kabupaten Garut, Kecamatan Leles yang merupakan lokasi di mana Kampung Pulo berada memiliki potensi bencana gempa bumi dengan kelas bahaya cukup tinggi. Kemudian berdasarkan Perda Kabupaten Garut tentang RT/RW, Kampung Adat Pulo merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang harus dilindungi terutama dari bencana karena memiliki fungsi utama melindungi nilai sejarah dan budaya. Jika diketahui bagaimana bentuk ketahanan masyarakatnya dalam menghadapi bencana, maka akan semakin memperkuat keberadaan fungsi utamanya dalam melindungi nilai sejarah dan budaya. Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana pola dan bentuk mitigasi bencana yang terdapat dalam nilai-nilai kearifan lokal Kampung Adat Pulo dengan tujuan teridentifikasinya mitigasi bencana yang tertuang dalam nilai-nilai kearifan lokal di Kampung Adat Pulo. Kemudian yang kedua ada metodologi. Metodologi yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis etnografi, kemudian metode analisisnya adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis yang pertama kemampuan mitigasi bencana, yang kedua prospek dan fokus mitigasi bencana, dan yang ketiga bentuk kearifan lokal yang mampu menjadi mitigasi bencana. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan data. Metode pengambilan yang dilakukan adalah triangulasi, yaitu analisis terhadap dokumen atau telaah hasil penelitian yang pernah dilakukan, kemudian wawancara yang sampelnya dilakukan secara terpilih, yaitu dengan kuncian yang bernama Abah Atang, kemudian pemandu wisata dan masyarakat, dan observasi ini dilakukan 5 kali bersamaan dengan wawancara. Kemudian yang ketiga pembahasan dan diskusi. Di sini pemetaan mitigasi bencana yang menganalisis kemampuan mitigasi bencana yang dilihat dari segi bangunannya. Ada bangunan rumah yang bermaterial alam, yaitu kayu, bambu, dan ijuk dengan bentuk rumah panggung. Ini dianalisis memiliki kemampuan terhadap mitigasi bencana gempa bumi dan wabah penyakit. Kemudian infrastruktur, ini ada komponen sanitasi, air bersih, dan drainase dengan bentuknya sanitasi terpisah dari rumah, air bersih yang terdapat di masing-masing rumah, kemudian adanya drainase sebagai aliran air. Ini dianalisis memiliki kemampuan membangun lingkungan sehat. Kemudian adanya akses jalan yang mudah langsung menuju jalan kabupaten, ini dianalisis memiliki kemampuan ruang evakuasi dan jalan penyelamatan. Kemudian yang ketiga ada tata ruang kampung, yaitu bentuknya adalah adanya satu ruang terbuka di tengah kampung yang berfungsi sebagai tempat berkumpul. Karena ruang terbuka ini bisa disebut dengan lapangan pula, maka diidentifikasi memiliki kemampuan terhadap gempa bumi dan gunung api. Kemudian komponen tata ruang, ada tata letak bangunan yaitu yang berbentuk huruf U serta seluruhnya menghadap ke arah ruang terbuka, dan area rumah dibangun pada tanah yang datar. Ini dianalisis memiliki kemampuan bencana terhadap gunung api, gempa bumi. Kemudian tata letak bangunan, rumah yang berderet dari arah timur ke barat, ini menurut Kementerian PUPR sesuai dengan letak rumah yang baik, yaitu sesuai dengan arah matahari, maka dianalisis memiliki kemampuan mitigasi terhadap wabah penyakit karena memiliki pencahayaan yang cukup. Kemudian ada pola ruang kampung, adanya penentuan area pohon yang tumbuh di area perbukitan, ini merupakan kemampuan mitigasi bencana terhadap longsor, yaitu rayapan tanah. Kemudian prospek dan fokus mitigasi bencana yang melembaga ini dianalisis pertama adalah dengan komponen pemimpin, dengan kepercayaan terhadap tokoh sehingga masyarakat mudah digerakkan
Oleh itu, fokus mitigasi bencananya adalah seluruh bencana karena peringatan bencana akan mudah terkoordinasikan. Kemudian komponen tata wayah, karena Kampung Pulau ini berada di Tatar Sunda, sehingga memiliki filosofi Tritangtu, yaitu meliputi tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah. Dengan tata wayah yaitu penentuan waktu, adanya perkumpulan seluruh masyarakat seperti Muludan, ini menciptakan kekerabatan, kedamaian, sehingga fokusnya terhadap keseluruhan bencana. Kemudian ada tata wilayah, ini ada yang disebut dengan ruang yang dihormati, kemudian ruang untuk berkegiatan, dan ruang keos. Ini memiliki fokus terhadap ruang yang dihormati, tidak boleh asal menebang pohon, mitigasinya terhadap tanah longsor, kemudian ruang untuk berkegiatan terhadap gempa bumi, dan ruang keos adalah wabah penyakit. Kemudian tata lampah, ini ada perilaku untuk menjaga kebersihan, fokusnya terhadap mitigasi bencana wabah penyakit, kemudian perilaku pantangan menambah jumlah rumah, ini terhadap seluruh bencana. Kemudian pola dan bentuk kearifan lokal, dibentuklah sebuah skema yang dapat dilihat pada gambar dengan terdapat filosofi hidup, kemudian yang diimplementasikan melalui amanat, wasiat, dan tabu. Ini merupakan skema mitigasi bencana yang tertuang dalam kearifan lokal di kampung adat pulau, sehingga ketika tidak melakukannya maka akan ada akibatnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi bencana yang mengancam di kampung pulau itu ada gempa bumi, wabah penyakit, longsor, dan letusan gunung api. Kemudian kemampuan mitigasi bencana diukur dari 3 komponen, yaitu bangunan, infrastruktur, dan tata ruang, kemudian pola kearifannya dianalisis berdasarkan filosofi hidup, yaitu Tritangtu, kemudian bentuk kearifan lokal yang mampu mitigasi bencana adalah amanat, wasiat, dan tabu.